Republik ini Republik honorer. Nah, padahal kami anak baru siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Kapan kami diberi formasi? Formasinya kan Kini saya tengah berada di Kementerian Kominfo bersama dengan Menteri Nah, Pan setelah RB, kita Bapak hitung berapa Abdullah, yang pensiun 5 tahun lalu Bapak dan 5 tahun yang akan datang, maka kita mendapatkan data secara komprehensif. Kita Pada kali membutuhkan ini kurang Bapak lebih Menpan RB menjelaskan terkait skema pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara. 600.000 fresh graduate ini adalah anak-anak 17 muda yang April nanti akan 2024. melakukan seleksi terbuka, transparan, tidak ada lagi ada istilah orang dalam. Ya, tidak ada lagi ada istilah ASN itu, anak saudara dan Ini orang. adalah Karena di situ semua sistemnya skema cek. rencana pengisian Maka ASN di KPK, IKN. kemudian kejaksaan juga bekerja di tempat kami, termasuk juga Kemlu. Dan ini kemudian Bapak Presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600.000 itu ada Selamat 200.000 pagi, perkenalkan saya Widya jurnalis dari Messi yang Portal. akan masuk ke IKN. Saya tengah berada Jadi mengikuti sejak dia konferensi daftar pers langsung dia ngisi bersama akan dengan di Menteri IKN. Pan Jadi RB tidak ada lagi nanti menolak untuk pindah. terkait dengan skema Dan pemindahan syaratnya ASN ke sangat ibu ketat. kota Mereka Nusantara adalah IKN. yang multitasking dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ASN sektor pusat, formasi khusus IKN 2024, kemudian kuota khusus putra putri terbaik. Nah, kami juga dalam waktu dekat Presiden prinsipnya setuju, tinggal persentase akan dibuat di atas karena nanti persaingan sangat ketat untuk masuk ke IKN. Peminatnya, trennya sangat banyak. Nah ini kan banyak saya Pak, katanya banyak tidak mau pindah ke IKN. Padahal justru secara informal bahkan yang formal ke saya banyak yang mereka tidak masuk dalam skenario pemindahan ke IKN minta dipindah ke IKN. Ada dokter, ada profesional, dan latar belakangnya yang mereka menjadi ASN. Dan ini menurut saya sesuatu yang menggembirakan. Nah, kita sedang akan membuat kebijakan, persisnya nanti akan diputuskan di atas, akan ada persentase khusus putra putri Kalimantan di dalam formasi CPNS. Saya khawatir kami kalau diserbu oleh semua se-Indonesia, jangan-jangan nanti grade-nya mereka sangat tinggi, maka sebagian teman-teman tidak mempunyai tempat untuk partisipasi di pegawai kita. Oleh karena itu nanti akan kita siapkan persentase berapa dari wilayah Kalimantan. Kemudian mutasi pegawai SNPM dari wilayah Kalimantan Timur. Mutasi dimungkinkan pada sebagai seleksi terbuka. Sehingga nanti mutasi dari Pemda sekitar yang akan masuk ke IKN memang transparan, punya kualitas dan nanti akan bisa menggerakkan birokrasi dengan baik. Nah, nonton sekali ini pengumuman Bapak Presiden ketika formasi dari ada 2,3 juta formasi dan 1,86-nya adalah formasi yang ada di instansi daerah. Kemudian ada 429.000 ada instansi pusat dan nanti ada sekolah kedinasan. Nanti ada yang juga ini sekolah Ini kedinasan. total skema pemindahan ASN ke ibu kota pemirsa. Kita sudah koordinasi terus. Inilah arah pengadaan kebijakan ASN yang ke depan, dan sekalian teman-teman. Pertama kita beresin dulu dasar. Jadi pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan kita beresin. Nah, Bapak Presiden juga memerintahkan di IKN nanti ada sekolah-sekolah terbaik yang hadir di sana. Kami sedang koordinasi dengan Mendikbud. Nanti akan ada sekolah yang langsung karena Mendikbud dengan sekolah unggulan. Kemudian kami langsung koordinasi dengan Kementerian Agama. Nanti ada madrasah aliyah dan sanawiyah yang unggulan ada di sana. Karena Kementerian Agama ada MAN-IC yang sangat bagus, nanti prototipenya akan dipindah ke IKN. Begitu juga seoptimal mungkin menyelesaikan soal tenaga non ASN, kemudian talenta baru fresh graduate kita rekrut, kemudian mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh digital. Ini kadang banyak formasi yang diusulkan. Kenapa tidak setuju di pusat? Yang secara teknis nanti akan terdisrupsi oleh digital. Maka ini tidak kita setujui formasi-formasi. Oleh karena itu di depan kita rekrut yang memang tidak terdisrupsi oleh digitalisasi dan mendukung efektivitas kinerja IKN Nusantara. Saya kira ini kemudian pendukung pengisian CPNS ini sudah kita siapkan juga. Pengumuman telah disebutkan prioritas penempatan IKN, jenis jabatan pelaksana dan seterusnya. Penempatan CPNS formal di 2024 dan kami ini sampaikan untuk mulai tahun ini kalau biasanya tes CPNS itu hanya sekali setahun, biasanya di bulan November Desember. Mulai tahun ini tes CPNS tidak sekali tapi 3 kali. Kenapa? Karena biasanya satu angkatan tes CPNS Pak Dirjen, Pak Wamen nggak semuanya terpenuhi. Kadang yang daftar memang 10.000 tapi yang memulai kualifikasi kadang tidak sampai 50%, ada yang 40%, sehingga kuota itu habis. Tapi kalau sekarang kira-kira Maret nanti tidak terpenuhi, kita isi lagi bulan berikutnya sampai di Desember. Dan ini di Undang-Undang ASN sudah diperbolehkan karena dulu ini undang-undang. Nah sekarang kita sudah diperbolehkan begitu.
Dan baru sekarang nanti mudah-mudahan nanti percepatan pengembangan kompetensi CFPN SIKN ini untuk mempercepat akselerasi ini bisa segera terwujud dengan. Terkait dengan mutasi budaya ASN Pemda, saya kira saya tidak perlu teruskan, tapi syarat kompetensi IKN yang dipindah ke IKN ini syaratnya. Pertama adalah mereka memiliki digital literasi, menguasai literasi digital sesuai hasil asesmen BKN. Jadi BKN telah melakukan asesmen kepada ribuan pegawai, mana yang layak pindah, mana yang tidak. Karena kita tidak hanya pindah orang, tapi budaya kerja, tata kelola itu harus saja. Yang kedua, multitasking, memiliki kemampuan melaksanakan beberapa tugas sekaligus. Jadi kalau duduk mereka bisa kerjakan banyak hal. Nah, kira-kira itu. Yang berikutnya adalah mereka mempunyai nilai berapa, yaitu akuntabel, kompetensi dan seterusnya. Yang adaptif, kolaboratif, kemudian menguasai substansi menghadapi prinsip ibu kota negara. Ini beberapa hal Bapak sekalian hormati. Nah, ini adalah progres kesiapan dunia di IKN di 2024. Nah, di 2024 kita kuras terus dengan Menteri PUPR, targetnya 47 tower. Satu tower diusi kurang lebih 60 unit, satu unit itu kurang lebih 90 meter. Jadi yang pindah tahun pertama ini akan dapat fasilitas. Menurut teman-teman, ini pertama towernya bagus, terus gede, bayangkan 98 meter, jadi cukup luas dan sangat bagus juga view-nya. Kemarin kita lihat, bahkan Presiden sudah top up kemarin. Total tower 47, ini untuk KSN 29 tower, TNI Polri 18 tower. Total 2.820 unit, di mana untuk ASN 1.740, TNI Polri 1.800 tower. Nah, ini adalah jumlah hunian ASN dan November, Agustus 14 tower dan 840 unit dan seterusnya. Terkait dengan alternatif mekanisme pemindahan ASN Ibu Kota Nusantara, kita juga sudah siapkan. Begitu juga alternatif mekanisme pemindahan, next slide, kita juga sudah siapkan dari Kementerian RB dan seluruh tim. Slide-nya saya minta digeser lagi. Begitu juga terkait dengan penerapan smart governance di IKN juga kita telah siapkan kondisi saat ini, sistem kerjanya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga penerapan set office. Target penerapan set office di Ibu Kota Negara 2024 kita juga sudah siapkan, mulai ruang kantor, infrastruktur jaringan, aplikasi. Ini sudah kita koordinasikan terus, termasuk fasilitas pendukung, kemudian sistem kerja yang nanti ini sistem kerjanya juga nanti sedang kita putuskan dalam tidak terlalu lama. Kemudian 4 langkah percepatan transformasi digital pemerintah. Ini mulai pembangunan IKN sebagai kota cerdas berkelanjutan, kemudian penguatan UIKN melalui PMU transisi perpindahan ke IKN, kemudian percepatan pembangunan smart governance sebagai fokus awal perpindahan ke IKN, dan percepatan persiapan kementerian lembaga untuk perpindahan tahap awal ke IKN. Inilah peran IKN dalam pemindahan transisi. Beliau menyampaikan bahwa saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan dan mengoperasikan seluruh sumber daya kita sektor, maka lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya para pengembang untuk masuk ke negara maju. Saya kira ini akan beropsi. Pak sekalian, saya kira ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kami akan sampaikan kalau bisa kami jawab. Terima kasih. Baik, sekian pernyataan dari Menteri PAN-RB Bapak Anas pada hari ini Rabu 16 April 17 April 2024 terkait dengan skema pemindahan ASN di Ibu Kota Nusantara.